Baik, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ketua tingkat mana? Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Wahid Mat Alif, Mustafa Herman, Asar Reskiawan, Ibu. Baik. Andi Ahmad Anbiar juga, Ibu. 4 orang. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Satu orang, siapa yang ingin memimpin doa? Widya, Bu. Saya, Bu. Baik, saudara. Baik, Anda. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Miss. Dalam hati. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan kita, sebelumnya kita belajar apa ya pada minggu lalu? Iklan, Ibu. Nah, karena kita sudah mengenal apa itu iklan, sekarang kita akan mengenal apa sih itu teks narasi. Kalau ibu bilang kalian harus bisa, kalian bilang aku pasti bisa. Bisa? Bisa, ya, Ibu. Baik. Kalian harus bisa. Aku pasti bisa. Nah, ibu meminta jika kalian telah melihat video nanti, ibu mengharap kalian bisa mengidentifikasi pesan yang ada dalam video tersebut. Mengerti? Mengerti, Nah, di sini ibu ingin bertanya, mengapa kita harus membiasakan membaca baik dari sumber buku atau berbagai sumber media elektronik? Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan? Apa kita harus membiasakan membaca? Buku atau berbagai sumber media elektronik? Siapa yang bisa? Silakan. Saya, Ibu, agar kita mengetahui Ya. agar kita mempunyai pengalaman terhadap media yang kita pelajari, gunakan. Baik. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat memperoleh sebuah pesan cerita baik dari dalam buku maupun dalam media audiovisual seperti video? Siapa yang bisa? Apa, Ibu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kita dapat memperoleh sebuah pesan cerita baik dari dalam buku maupun dalam media audiovisual seperti video? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Kita dapat memperoleh sebuah pesan di dalam media audio visual seperti video itu. Kita bisa menyimaknya dengan baik dan melihat, mendengarkan. Lalu kita bisa mendefinisikan apa sebenarnya pesan dari sebuah cerita tersebut yang ada di dalam video itu. Mungkin itu, Bu. Baik. Nah, audiovisual itu media audiovisual itu jika kita membaca dari buku itu seperti kita membaca buku cerpen, novel. Sedangkan audiovisual itu kita bisa dapat lihat dari video animasi. Nah, yang ketiga adalah apa sih hubungan sifat tokoh terhadap pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita? Bisa disambungkan dengan audiovisual. Ya. Bagaimana anak-anak, ada yang bisa? Tidak tahu, Ibu. Nah, kita ingin membuka sifat tokoh terhadap pesan
pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita, kita bisa melihat dengan menganalisis sebuah video dengan animasi video visual. Seperti kita mendengarkan dengan gambar dan mendengar. Nah, apakah kamu pernah melihat gambar ini? Pernah, Bu. Nah, Pernah. coba ceritakan sekilas tentang cerita yang pernah kamu lihat. Saya, Bu. Kancil mencuri timun Pak Petani. Kesana kancil yang cari. Ceritanya Iya, kancil itu mencuri timunnya Pak Petani dengan segala idenya karena dia cerdik. Begitu. Nah, ada lagi anak-anak? Coba ceritakan tokoh, latar, bagaimana terjadinya sebuah cerita. Bisa dia bisa? Ada buaya, ada bilang bayaran, yang aku baca ada buaya itu. Kami itu Ini kan kumpulan doang ya, tidak banyak di dalam. Oh banyak. Tapi ada buaya. Jangan lupa ada gambar deh. Bagaimana? Masih ada yang ingin bercerita tentang Ada, ini? Bu. Tidak, Ibu. Nah, baik. Sesuai dengan apa yang dikatakan teman saya tadi, itu sebenarnya sudah termasuk dalam teks narasi sebenarnya. Nah, sebelumnya Ibu ingin meminta kalian untuk memperhatikan Ibu. Ya, Ibu. Serius, jangan ada momen ya. Ya, Begini ya. Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu teks narasi. Nah, anak-anak, teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu berdasarkan kronologinya, yang dimana yang bersifat fiksi atau bersifat imajinasi, yang dimana yang bersifat fiksi yang maupun non fiksi. Nah, contohnya itu adalah novel, cerpen ataupun dongeng. Di sini tujuannya dan fungsi teks narasi itu sendiri sebenarnya itu untuk memberikan informasi, di mana menambahkan pengetahuan serta menyediakan hiburan bagi pembacanya. Nah, ciri-cirinya itu seperti dalam cerita narasi mengandung amanat. Apa itu amanat? Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, di mana pesan atau amanat ini bermanfaat sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat berupa cerita saja, tapi dapat juga menemukan cerita narasi melalui web atau blog dan video-video di internet yang beredar. Nah, sebelum Ibu memberikan video, Ibu ingin kalian menulis soalnya. Tapi sebelum Ibu memperlihatkan video animasi yang akan kalian tonton nanti, Ibu akan membagi jadi 4 kelompok, masing-masing 4 kelompok dan mempresentasikannya nanti setelah menonton video tersebut. Tapi sebelum itu tulis dulu nih soalnya. Bisa di handphone Ibu. Boleh? Geser ke dulu ibu kadang. Kita bagi 4 kelompok ya. Satu bakso ini. Saya Rahma, Bu. Oh, bisa. Foto aja. Ya bu. Bernadia, Bu. Gula muat lagi. Siapa tokonya? Gak pernah dia.
Mana mas, kakak itu lucu. Anak-anak perhatikan. Bisa diperbesar. Hai guys, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, ikut kanalnya ya. Malah habis sejak nih. Susi berangkat tuh. Aduh, mami. Ya ampun, bagus, hebat juga. Soalnya dengarnya ya mas. Tura lagi. Yang ini ya, Mbak Tira. Terima kasih Nedi. Alhamdulillah. Hebat sekali kayak gini. Iya, sama kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya kak. Puji Tuhan lagi. Jangan ada yang pecah. Oh ini karena adik-adik semua tetangga. Ini yang cuma ya. Bisa jajan. Wah, kebetulan kita lihat masa kak lagi batuk tambah cacan. Ini jangan begitu. Adik-adik semua tetangga. Kita ikhlas kok nolongin kakak, jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Jadi kak, hati-hati ya kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? 2 hari yang lalu. Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lili dan Allah ya. Iya. Ini. Oh ini semua. Apa lagi ya? Uma, baju dan punaknya kan lain mau dijual ya? Hah? Mau Bikin kebaca suara lagi kan mah? ini umat sumbangkan. Udah sama mama ada gitu. Sini, kamu mengaji Uma ya? Bukan, Kak. Tapi Cineme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Nenek 2 hari lalu Mama yang terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lindung sama Alay mungkin gak bisa sekolah lagi. Uman sekarang mau bantu bukan. Nisa sama Nala tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cineme. Ya. Hah? Ya sudah. Uma,
boleh dikasih keliling kan? Tapi itu bukannya pas hadiah dari Tante Dewi. Iya, Oma. Ini tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara barusan kasih ini, Pak. Kalau ini besok aku beli sama pensil dan bulan. Akhirnya sekitar apa? Kemudian kalian yakin mau bikin semua? Bukan kalian Apa juga bingung? jawab ini semua perkataan. Alhamdulillah. Guys, Kita juga bangga punya rumah. Rara bantu ya. Kamu boleh bantu. Nah, karena kalian sudah melihat video animasi tersebut, nah ibu ingin setiap perwakilan satu kelompok naik untuk mensensasikan hasil kerjanya. Silakan. Kelompok satu mana? Kelompok satu sih. Siapa apa satu? Kelompok ini tadi. Satu, kelompok satu. Silakan. Siapa kelompok sini? Ini Kita. Iya, satu baris ke sini kelompok satu nih. Kelompok satu. Perwakilan kayak bos. Perwakilan kita, Bu. Iya. Masya Allah. Gila sih. Ibu. Baiklah teman-teman, langsung saja. Siapa tokoh yang ada di dalam video? Yang ada di dalam video itu ada Nusa, Rara, tukang paket sama Uma, yaitu ibu dari Nusa dan Rara. Terus bagaimana sifat tokohnya? Untuk Nusa dan Rara itu dia sifat tokohnya tuh baik hati, lucu, dan suka membantu. Sedangkan tukang paket ini menurut saya teledor ya, memiliki sifat yang teledor. Terus Umanya ini baik hati, lemah lembut, dan suka membantu juga. Terus pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Pesan yang bisa saya ambil yakni sebagai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling membantu walaupun tidak saling mengenal. Betul. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Yeay. Nah, selanjutnya siapa lagi? Dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Gue. Aku. Silakan naik. Tidak sopan. Dikeluarkan Ibu. Tas Kak. Ibu keluarkan. Tasnya silakan. Oh, Ibu lampu dia. Maka kayaknya dia baru satu. Hukum. Udah mau jasa teman kan Ya baik teman-teman, siapa tokoh yang ada di dalam video? Yaitu ada Rara, ada Uma, ada tukang paket, sama Nusa. Bagaimana sifat-sifat tokohnya? Jadi kalau tukang paket itu sendiri, dia juga baik hati karena ingin memberikan upah kepada Nusa dan Rara. Dan tetapi benar yang dikatakan dari kelompok satu tadi, teledor. Terus sifat Nusa dan Rara itu dia rendah hati, tidak sombong, suka menolong. Dan sifat Uma itu dia juga suka menolong, baik hati dan ramah. Pesan yang bisa kita ambil dari video Nusa itu teman-teman, kita bisa memanusiakan manusia. Yaitu kita bisa seperti yang dikatakan kelompok satu, kita tolong saling tolong menolong. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk temannya. Nah,
Bocil kasih naik lain. Siap, oh yang ini Kau naik gambar nih. Sebentar bisa buka setopong. Oke, baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Siapa tokoh yang ada dalam video tersebut? Ada Nusa, Rara, Uma, sama tukang paket. Kemudian bagaimana sifat-sifat tokohnya? Kalau Nusa dan Rara itu baik hati, suka menolong. Kalau tukang paketnya itu teledor. Kemudian pesan apa yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut? Pesan yang kami ambil dari cerita tersebut bahwa kita itu harus saling menolong antara sesama manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, perhatian dari kelompok 4 sudah naik. Oke. Baik, jadi saya perwakilan kelompok 4. Yang pertama itu siapa tokoh yang ada di dalam video? Yang pertama itu ada Nusa, Rara, Uma, sama tukang paket. Yang kedua itu bagaimana sifat-sifat tokohnya? Yang pertama tukang paket seperti yang sudah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 jelaskan. Tukang paket itu sendiri memiliki sifat yang teledor, namun baik hati. Yang kedua itu Nusa dan Rara. Nusa dan Rara itu memiliki sifat yang rendah hati, suka tolong menolong, dan baik. Dan yang ketiga Uma. Uma itu memiliki sifat yang lemah lembut, suka tolong menolong, dan penyayang. Pesan yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut, jadi kita sesama manusia harus saling tolong menolong, walaupun itu kita tidak mengenal orang tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, setelah kalian melihat video animasi dan mendengar penjelasan dari Ibu, saya rasa Ibu sudah tahu apa itu teknokrasi, kan? Nah, sebelum Ibu mengevaluasi sejauh mana sih kalian tahu apa itu teknokrasi, maka Ibu ingin kalian semua berdiri karena Ibu akan bertemu. Silakan berdiri. Nah, perhatikan Ibu ya anak-anak. Ya, Ibu. Kalau Ibu bilang big one, kalian tepuk gini, satu big one, Big one. big one. Oke. Dengar, sudah perhatikan? Ibu di tengah-tengah dong. Gini. Awas itu. Ibu di luar. Dengar, perhatikan Ibu. Nah, big one. Ya, tahu. Big one. Satu, dua, Iya itu. Oke, Ibu. Siap. Kedua. Big two. Big two. Ya Allah, Ibu. Nah, sudah paham? Nah, ketika Ibu mempercepat apa yang dikatakan, kalian juga paham ya. Oke. Big one. Kurang kompak, ulangi. Big one. Big two. Big three. Ribbon.
tidak bisa diganti. Nah, Ibu sudah mengirimkan di grup. Ibu ingin kalian mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan. Nah, setelah selesai, Ibu ingin kalian klik let's board. Ketika selesai menjawab soal itu, Enggak ada kota aku, Bu. ya per orang. Jangan banyak alasan ya adik. Kok orang yang kerja Kak? Oke, Facebook. Facebook. Bukan asli di sekolah gimana coba? Pada ipong Kakak. Nggak bisa ya punya. Nggak bisa. Enggak, itu yang start bisa. Wih, mau kan dua. Mana cuy start? Klik start. Enggak bisa buku. Oh ini. Udah bisa Ibu. Enggak bisa ipong. Ganti HP nah. Nih, Buka itu salah. Klik start. Apa ciri khas Yes. Cuma sentuh aja tadi. Ready. Mana? Dari mana? Mungkin jadi. Tulis nama kalian yang jangan tulis nama yang lain ya. Gimana tulis nama Ibu? Tuh buka dulu. Nanti kalau selesai, klik dulu. Tapi aku nggak bisa. Bibi. Ih. apa tadi? Sudah. Deklarasi yang Mana namaku? Nama selalu kamu mah. Anjing aku ini aku lain dikali dua. sudah Ibu. Banget kicik. Sudah Ibu. Tunggu belum Ibu. Belum Ibu main sport kue. Bisa. Kenapa nanti Gimana tulis nama orang? Baik, kita semua ini adalah betul. Oh ini. Ini tinggi lagi di bawah skill anu kan itu yang terkeluar itu tuh salah sih. Gimana? Aku itu banget. Terakhir nih. Sering nikah. Belum. Nah, ketika ada skor di sini kan ada tertulis blackboard kan? Udah Nah, Bu, ye. ketik terus ketik namanya di sini. Satu Kak. Nah, siapa yang namanya hamba Allah di sini?
Juara pertama ada pada saudari Juli Arisanti, dan yang kedua ada hamba Allah, terus yang ketiga ada Trisna Comel. Empat Sri Rahmadani Syarif, ada Pebi dan Rida. Baik, Ibu rasa kalian sudah sangat mengerti dengan apa itu teknarasi ya? Ya, Bu. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan apa sih itu teks narasi. Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Berdiri. Baik, teks narasi adalah ringkasan dari inti cerita yang mencakup pemahaman tentang tema, karakter, dan pesan yang ingin disampaikan. Masih ada lagi? Kalau masih ada lagi? Saya, Bu. Silakan. Jadi teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan peristiwa atau kejadian secara kronologis sesuai urutan waktunya. Biasanya peristiwa yang diceritakan bisa benar-benar terjadi ataupun hanya khayalan. Terus contoh teks narasi ini seperti cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Kalian sudah sangat mengerti dengan apa itu teks narasi. Nah, sebagai akhir, Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam kelas Ibu pada hari ini. Ibu mengakhiri, Ibu minta kalian harus tetap semangat dalam menjalani pembelajaran di setiap harinya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.